Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga anak-anak selalu bahagia, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada subtema 1 kemarin kita membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Untuk pertemuan kali ini yaitu subtema 2, kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya. Pada tema 1 subtema 2 mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia, manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Mengapa? Karena manusia itu merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri, salah satunya yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh gambar bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, betul. Di sini anak-anak ya, ini pada gambar di sini menunjukkan bahwa ketika anak baru lahir itu tubuhnya masih kecil dan dia masih belum bisa berjalan. Nah, rambutnya pun masih sedikit. Nah, kalau kalian melihat dari awal di sini nomor yang dari kiri ke kanan, nah di sini masih kecil, di sini rambutnya semakin lebat. Yang awalnya ketika masih baru dilahirkan, seorang anak itu masih belum mempunyai gigi, dan ini ketika sudah merangkak sudah mempunyai gigi. Di sini menunjukkan bahwa gambar ini gambar saat bayi hingga dewasa. Nah, pertumbuhan itu sendiri anak-anak ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sejak pada dalam kandungan rahim, kandungan ibu. Ketika manusia itu bertumbuh dan berkembang, tumbuh dan berkembang itu ketika saat ada di kandungan hingga dilahirkan, itu mengalami tumbuh dan kembang, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang Pak Rizal tunjukkan di sini yaitu pertumbuhan dan perkembangan saat manusia itu dilahirkan hingga dewasa, saat bayi hingga dewasa. Nah, apa saja yang mengalami pertumbuhan? Nah, pertumbuhan pada postur tubuh. Ya, ini postur tubuhnya di sini pada gambar ini. Sebentar. Nah, ini masih kecil, ini sudah agak besar, sudah bisa merangkak. Yang awalnya tidak bisa merangkak, ini sudah merangkak dan semakin besar. Nah, yang hanya awalnya bisa merangkak ini sudah bisa berjalan, semakin besar dan besar lagi. Ini memakai kacamata dan ini sudah dewasa. Ini gambarnya yang sudah dewasa. Yang awalnya itu masih merangkak, ini sudah bisa berdiri dan berjalan. Itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita sebagai manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti halnya anak-anak. Anak-anak kan manusia, itu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di sini anak-anak Pak Rizal kasih tugas wawancara ya. Nanti coba anak-anak mewawancarai bapak dan ibu kalian, orang tua kalian di rumah ya. Mewawancarai, bertanya mengenai pertumbuhan dan perkembangan kalian dari saat lahir hingga saat sekarang ya. Nah, perhatikan pada tabel ini salah satu contoh pertanyaan pada wawancara yang kalian wawancarai orang tua kalian. Ini salah satu contohnya saja ya anak-anak. Contohnya yaitu bisa kalian menanyakan mengenai di sini, yaitu di mana tempat aku dilahirkan. Nah, coba kamu tanyakan kepada orang tua kalian, yaitu ayah atau bunda, aku tuh dulu dilahirkan di mana? Tuh ya, yang pertama itu di mana tempat aku dilahirkan. Nanti biar dijawab oleh
orang tua kalian ya. Setelah dijawab, kalian tulis di kolom jawaban seperti ini. Pertanyaan yang kedua, yaitu berapa berat badanku saat dilahirkan? Itu kalian tanyakan ya. Nanti terus bisa dijawab di kolom jawaban. Pertanyaan ketiga yaitu berapa tinggi badanku saat dilahirkan? Itu kalian tanyakan ya anak-anak pada ibu kepada orang tua kalian. Nah, yang keempat yaitu berapa usiaku saat pertama kali bisa merangkak? Nah, itu kalian tanyakan juga. Yang kelima yaitu berapa usiaku saat pertama kali bisa berjalan? Itu kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu pertanyaan yang berkaitan mengenai pertumbuhan dan perkembangan kalian, pertumbuhan dan perkembanganmu dari kalian masih baru dilahirkan, saat bayi baru dilahirkan hingga saat ini, seperti itu. Jadi nanti model pertanyaannya yang berkaitan mengenai pertumbuhan dan perkembanganmu pada saat kamu masih bayi baru dilahirkan hingga sekarang ini. Ini salah satu contoh pertanyaan yang diajukan kepada orang tuamu untuk kamu mewawancarai orang tua kamu. Kamu bisa mencontoh pertanyaan seperti pertanyaannya Pak Rizal seperti itu, ya. Jadi nanti tugas kalian yaitu tolong kalian mewawancarai orang tuamu dengan 5 pertanyaan, ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu, coba kalian masih mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia, kalian lihat pada gambar di sini anak kecil yang ini sudah besar. Anak kecil ini Pak Rizal namakan Udin ketika masih kecil. Yang ini Udin ketika masih besar. Nah, mengapa toh gambar tersebut? Nah, ini Udin ketika masih kecil minum susu dengan botol susu yang kecil. Sekarang Udin makan dan minum. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa Udin itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Ketika masih kecil, Udin hanya meminum susu menggunakan botol susu yang kecil. Nah, ketika Udin sudah besar, Udin makan dan minum. Artinya mengalami perkembangan atau perkembangan dari sisi makanan. Ketika masih kecil makanannya cuma susu, makanan dan minumannya itu hanya susu, karena Udin masih organ tubuh Udin itu masih ketika masih kecil itu masih belum bisa memproses makanan yang sifatnya kasar. Nah, yang teksturnya kasar itu lambungnya itu masih belum bisa menerima tekstur yang kasar. Selain itu juga ketika masih kecil Udin masih belum mempunyai gigi untuk mengunyah makanan yang bertekstur kasar. Ketika besar, karena Udin mengalami pertumbuhan gigi dan perkembangan dalam segi makanan, Udin sudah mempunyai gigi dan lambungnya sudah kuat, maka Udin makanannya itu bertumbuh atau berkembang menjadi makanan yang bertekstur kasar, contohnya nasi, lauk pauk, sayuran. Nasi itu yang karbohidrat, lauk pauk itu protein, sayuran itu ada mineralnya juga ya itu, dan minum air. Porsi makanannya pun juga berbeda. Ketika masih kecil makanannya Udin itu sedikit, cuma minum saja sedikit, tapi ketika sudah besar porsinya pun juga berbeda karena Udin membutuhkan nutrisi atau asupan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan Udin, seperti itu. Maka porsinya pun juga lebih besar. Nah, gambar yang selanjutnya yaitu, nah di sini Pak Rizal memperlihatkan gambar di sini ada seorang anak kecil memegang botol susu kecil. Di sini anak besar memegang minuman bergelas besar. Ya, di sini Pak Rizal namakan yang kecil Yudi, yang besar juga Yudi. Yudi ketika masih kecil dan Yudi ketika sudah besar. Mengapa toh? Nih, di sini Yudi memegang botol susu. Ya.
kecil. Sekarang Yudi memegang gelas besar yang berisi minuman. Nah, dari gambar tersebut yang ditunjukkan oleh Pak Rizal bahwa ketika Udin masih kecil, itu kekuatan tangannya tidak sekuat Udin ketika Udin sudah besar. Ketika anak-anak memperhatikan di sini, tuh, nah, ketika anak-anak memperhatikan di sini, ini botol susunya kecil, ini botol susunya besar. Ini kok botol susu? Ini gelas minumannya besar. Otomatis minuman yang ada di dalam gelas ini besar, banyak, jumlahnya banyak, lebih banyak daripada minuman yang ada di botol susu ketika Udin masih kecil. Otomatis ketika Udin masih kecil memegang botol yang besar, Udin tidak kuat. Memegang gelas yang besar yang berisi minuman itu tidak kuat karena kekuatan tangan Udin itu masih belum kuat ketika mengangkat gelas yang sudah besar. Artinya ketika Udin ini sudah besar, ini kuat mengangkat karena Udin mengalami perkembangan otot atau pertumbuhan otot yang semakin kuat ketika sudah besar. Jadi otot tangan Udin ketika sudah besar itu mampu mengangkat gelas yang berisi minuman yang lebih banyak. Itu menandakan bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti itu. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bertumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya yaitu kekuatan otot itu bisa dihasilkan otot tangan, otot kaki. Ya, kekuatan itu pada otot tangan dan otot kaki itu bisa dihasilkan dengan olahraga dan menari, anak-anak ya. Otot tangan itu bisa dilatih dengan gerakan tarian ataupun olahraga. Nah, di sini yang kita bahas yaitu mengenai gerak pada seni tari. Gerak pada seni tari itu ada dua, anak-anak. Ya, perhatikan. Nah, gambar berikutnya. Ini gambar orang lagi menari. Nah, gerak pada seni tari itu ada dua. Yang pertama yaitu gerak kuat. Yang kedua yaitu gerak lemah, anak-anak. Gerak kuat itu apa tuh? Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Nah, contohnya apa? Contohnya gerak mendorong meja, gerak mengangkat beban pada tangan. Itu gerak kuat. Nah, kalau gerak lemah, yaitu gerak yang dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Contohnya gerak memegang kapas, gerak mengangkat kertas selembar, itu gerak lemah. Nah, gerak kuat, kita ke gerak kuat ya. Gerak kuat itu dilakukan dengan sekuat tenaga dan penuh semangat. Pada tari itu menggambarkan gerak kuat, yaitu gerak yang dilakukan dengan penuh semangat, dengan sekuat tenaga dan penuh semangat. Nah, ini bisa dicontohkan kalau di gambar ini bisa dicontohkan nih. Ini kayak mengangkat tangan dengan sepenuh tenaga dan semangat, itu gerak kuat. Yaitu gerak yang menggambarkan, gerak kuat itu gerak yang menggambarkan semangat dan riang. Nah, pada seni tari itu gerak kuat itu menggambarkan semangat dan riang. Nah, untuk gerak lemah itu gerak yang dilakukan dengan gemulai dan lembut. Menggambarkan apa? Menggambarkan perasaan yang halus, sedih, dan bersifat sakral. Itu gerak lemah pada tari. Terus anggota tubuh yang bisa digunakan gerak dalam tari itu apa saja? Anggota tubuh yang biasa digunakan
gerak dalam tari yaitu yang pertama yaitu kepala. Kepala. Terus geraknya seperti apa pada tari yang biasa digunakan untuk kepala, yaitu gerak menoleh. Nah, contohnya ini menoleh ke kanan, menoleh ke kiri itu. Terus yang kedua yaitu gerak mengangguk. Contohnya ini. Nah, ini gerak mengangguk. Yang ketiga gerak apa? Gerak menggeleng. Contohnya gimana? Menggeleng. Nah, geleng kepala, ini menggelengkan kepala. Ini menggelengkan kepala. Geleng ke kanan, geleng ke kiri, itu namanya gerak menggeleng. Nah, gerak yang biasa digunakan anggota tubuh yang biasa digunakan gerak dalam tari itu yang pertama tadi yang kepala ya. Kepala itu hanya biasanya dalam tari itu hanya digunakan dalam gerak lemah. Nah, gerak lemah kepala itu. Nah, yang kedua, anggota tubuh yang biasa digunakan gerak dalam tari yang kedua yaitu tangan. Tangan. Apa saja contoh geraknya kalau menggunakan tangan, yaitu gerak melambai. Nah, melambaikan tangan. Nih, melambaikan tangan. Itu gerak melambai biasa yang digunakan. Terus yang kedua yaitu gerak merentangkan tangan. Nah, ini merentangkan tangan itu pada tangan. Yang kedua yaitu gerak mengangkat tangan. Nah, ini mengangkat tangan. Nah, seperti itu. Jadi gerak anggota tubuh yang biasa digunakan gerak dalam tari yang bisa melakukan gerak kuat dan lemah itu tangan, teman. Tangan itu biasa dalam tari digunakan untuk gerak lemah dan gerak kuat. Kalau kepala tadi hanya gerak lemah saja. Terus anggota tubuh yang selanjutnya yang biasa digunakan gerak dalam tari yaitu kaki. Ya. Kaki biasanya dalam tari itu digunakan untuk kaki itu biasalah kalau kaki itu untuk berjalan. Nah, salah satu anggota tubuh atau alat untuk berjalan. Maka dalam tari itu digunakan untuk berjalan. Yang kedua yaitu jalan di tempat. Nah, yang ketiga yaitu untuk melompat seperti itu. Jadi untuk kaki itu sendiri itu biasanya dalam tari itu digunakan untuk gerak kuat dan gerak lemah. Nah, yang hanya gerak lemah saja yaitu kepala. Tapi untuk tangan dan kaki itu biasa digunakan dalam tari itu untuk digunakan bergerak dengan gerak kuat dan lemah. Jadi anggota tubuh yang biasa digunakan gerak dalam tari yaitu kepala, tangan, dan kaki. Betul. Nanti untuk contoh-contoh geraknya seperti apa saja nanti anak-anak bisa melihat di buku tema kalian ya anak-anak. Di buku paket tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 itu nanti ada contoh-contohnya gerak pada tari. Nanti pada gambarnya itu kalian tirukan ya. Mulai gerakan pertama sampai gerakan yang selanjutnya itu kalian tirukan ya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan sehat. Nah, jadi salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu salah satunya yang yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat. Tentunya makanan sehat itu tentunya makanan yang bergizi yang bagus untuk tubuh kita, untuk perkembangan dan pertumbuhan kita. Seperti halnya tadi menari. Menari itu seperti halnya berolahraga karena menggerakkan tubuh. Itu juga menguatkan otot tangan, otot kaki. Nah, jadi itu juga mempengaruhi sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kalau di sini kita membahas mengenai makanan yang sehat.
Apa saja toh makanan yang sehat itu? Perhatikan gambar berikut. Ya, yaitu pertama makanan yang sehat yaitu nasi, jagung, umbi-umbian, dan sagu. Ini adalah makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu makanan yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Apa toh 4 sehat 5 sempurna itu? Yaitu yang pertama, yang mengandung karbohidrat itu ada pada nasi, jagung, umbi-umbian, dan sagu. Mie dan lain-lain itu mengandung karbohidrat. Makanan yang kedua yang baik dikonsumsi untuk tubuh kita, untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita, yaitu sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini gambarnya sayur-sayuran. Nah, sayur itu banyak mengandung mineral, juga mengandung protein. Nah, itu ada pada sayur-sayuran, yaitu salah satu makanan yang termasuk makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga yaitu apa? Yang ketiga yaitu lauk pauk. Lauk pauk itu mengandung protein, bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, protein itu sendiri anak-anak, protein itu ada dua, protein hewani dan protein nabati. Protein nabati yaitu ada pada tempe dan tahu. Dan protein hewani ada pada daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging kambing, itu protein hewani. Ikan, telur itu protein hewani. Yang selanjutnya makanan yang sehat, yang bergizi, yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan kita yaitu buah-buahan. Buah-buahan itu kenapa kok bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan kita? Karena buah-buahan itu banyak mengandung vitamin. Ini buah-buahan banyak mengandung vitamin. Yang selanjutnya makanan yang bagus untuk dikonsumsi untuk pertumbuhan dan perkembangan kita yaitu susu. Nah, susu itu bagus untuk tubuh kita, harus dikonsumsi setiap hari karena susu mengandung protein dan lemak yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya. Jadi makanan yang bagus untuk tubuh kita, untuk perkembangan dan pertumbuhan kita yaitu makanan yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Di antaranya yaitu makanan pokok, nasi, jagung, umbi-umbian, sagu, terus lauk pauk. Nah, ada pada ayam, daging ayam, ada pada hewan, daging ayam, daging sapi, telur, ikan, tempe, tahu, itu protein, mengandung protein. Terus yang mengandung mineral, nah itu ada pada sayur-sayuran, itu ada yang mengandung mineral, ada yang sayur-sayuran itu banyak airnya, itu yang mengandung air banyak itu mengandung mineral. Nah, terus protein itu juga ada pada sayuran. Ikan itu juga ada mineralnya. Itu ada ikan. Terus yang mengandung vitamin itu ada pada buah-buahan. Ya, itu buah-buahan itu banyak mengandung vitamin. Itu juga bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Terus susu yang kelima. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tadi ya, penjelasan dari makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Makanan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, anak-anak. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah
makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi harus memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari makanan pokok yang sudah Pak Rizal jelaskan tadi, yaitu misalnya nasi, kentang, jagung, roti, umbi, dan sagu. Itu makanan pokok, makanan yang mengandung karbohidrat. Kalau kita orang Indonesia, makanan pokoknya ya nasi. Yang ada di Papua itu makanan pokoknya sagu. Nah, itu. Kalau orang-orang Barat itu biasanya makanan pokoknya itu kentang. Kalau kita sebagai warga Indonesia biasanya yang sering itu nasi, terus tiwul, gaplek, itu ada itu di Indonesia ada. Tiwul itu terbuat dari ketela. Gaplek juga dari ketela. Itu banyak, bagus loh. Nasi itu bagus loh untuk pertumbuhan kita. Karena mengandung karbohidrat. Itu bagus dikonsumsi setiap hari. Terus makanan yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna yang selanjutnya yaitu lauk pauk. Lauk pauk itu misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Cumi itu bagus dikonsumsi untuk tubuh kita. Mengapa kok bagus? Karena mengandung protein. Ya, yang selanjutnya yaitu sayur-sayuran. Nah, yang selanjutnya yaitu makanan yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga sayur-sayuran. Nah, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis itu bagus untuk tubuh kita. Yang keempat yaitu buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Banyak lagi, banyak buah-buahan. Ada apa? Ada buah melon, buah semangka, buah salak. Itu bagus dikonsumsi untuk tubuh kita. Ya, dikonsumsi setiap hari bagus, asalkan dengan porsi yang secukupnya. Jangan berlebih-lebihan, terlalu banyak itu berlebihan itu juga tidak bagus. Makanan yang sehat itu kalau dikonsumsi terlalu banyak itu juga tidak bagus karena yang namanya kalau banyak itu biasanya kalau obat itu overdosis. Ya, banyak itu nggak bagus. Kalau yang secukupnya dan dikonsumsi rutin setiap hari itu bagus. Itu makanan yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu yang 4 tadi buah-buahan ya. Yang kelima yaitu susu. Susu itu mengandung protein, lemak, itu juga bagus susu itu untuk dikonsumsi setiap hari dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perlu diingat anak-anak, pertumbuhan dan pertumbuhan pada manusia itu dari kecil hingga dewasa. Setelah dewasa itu sudah tidak bisa bertumbuh lagi dalam bentuk fisiknya. Akan tapi perkembangan otaknya itu masih bisa berkembang, ya, masih bisa berkembang. Tapi kalau untuk tubuh atau fisik itu hanya sampai dewasa saja. Nah, sudah tidak bisa bertambah tinggi kalau sudah dewasa itu. Sudah umur 30 atau 25 untuk ada laki-laki sampai 30 itu sudah tidak bisa bertumbuh lagi tinggi, sudah tidak bisa tinggi lagi. Nah, makanan tersebut yang Pak Rizal bacakan tadi yaitu mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok, yaitu tadi. Protein terdapat makanan lauk pauk. Protein itu terdiri dari 2 jenis, protein hewani dan protein nabati yang sudah Pak Rizal jelaskan tadi. Nah, protein hewani terdiri dari lauk pauk yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, susu, keju, dan telur. Itu protein hewani. Protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe dan tahu. Vitamin
banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu vitamin. Banyak itu terdapat dari sayur dan buah-buahan. Misalnya wortel itu juga bagus untuk, itu kan masuk dalam kategori sayuran, sayur dan buah wortel itu ya. Itu juga mengandung vitamin. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayuran, dan susu. Itu banyak mengandung mineral. Makanan-makanan tersebut yaitu makanan yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi manusia. Yang selanjutnya yaitu amati ya anak-anak ya, amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar buah-buahan, ada makanan yang disukai anak-anak tentunya. Nah, di sini yaitu gambar berikut menunjukkan gambar yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi yang bagus dikonsumsi setiap hari dan kadang-kadang atau sesekali atau tidak pernah itu mana saja. Nanti kan yang bagus untuk dikonsumsi setiap hari nanti dikasih centang. Kalau yang tidak bagus atau sesekali saja itu bisa dikasih silang. Dan alasannya apa? Ya, yang pertama yaitu kalian lihat itu ada gambar sayuran. Kira-kira kok sayuran ini buah-buahan ya anak, buah-buahan. Buah-buahan itu kira-kira bagus atau tidak untuk dikonsumsi setiap hari. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia itu jelas bagus atau tidak? Jelas bagus. Kalau dikonsumsi setiap hari bagus atau tidak? Coba. Kira-kira centang atau silang? Bagus ternyata, centang. Buah-buahan itu bagus dikonsumsi setiap hari. Alasannya apa? Karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Terus yang selanjutnya yaitu permen. Kira-kira permen itu bagaimana? Nah, permen itu silang. Sebaiknya permen itu disantap atau dikonsumsi sesekali saja. Tidak setiap hari makan permen itu tidak bagus, sesekali saja. Karena apa? Karena permen itu mengandung gula yang tinggi, tidak baik untuk kesehatan jika disantap atau dikonsumsi setiap hari. Yang selanjutnya yaitu es krim. Es krim, gambar es krim. Es krim itu sebaiknya dikonsumsi sekali saja. Kenapa? Karena es krim itu mempunyai kandungan gula yang tinggi, tidak baik untuk kesehatan jika disantap atau dikonsumsi setiap hari. Maka permen dan es krim itu disilang. Nah, di sini coklat yang paling atas itu gambar coklat. Coklat itu baik enggak ketika dikonsumsi setiap hari untuk tubuh kita, untuk perkembangan dan pertumbuhan bagi manusia? Coba kita lihat. Ternyata tidak baik dikonsumsi setiap hari. Coklat sebaiknya sesekali saja dikonsumsi atau santap. Karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Yang selanjutnya yaitu susu. Susu itu baik dikonsumsi setiap hari karena susu mengandung vitamin dan protein serta mineral, lemak yang baik yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Yang selanjutnya yaitu lauk pauk. Ada ayam, ada daging, ada tempe, ada tahu, ada telur, ada ikan. Itu baik nggak dikonsumsi setiap hari oleh tubuh kita? Baik anak-anak, sebaik ya lauk, daging dan daging sebaiknya dimakan setiap hari. Karena apa? Karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Ingat, asalkan tidak boleh berlebih-lebihan, secukupnya saja. Nah, di sini
Pak Rizal akan menyajikan contoh soal cerita mengenai operasi hitung penjumlahan. Nah, tadi anak-anak sudah Pak Rizal jelaskan makanan sehat yang baik yang dikonsumsi untuk tubuh kita dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Yaitu di sini Pak Rizal akan memberikan contoh soal mengenai soal cerita ya, mengenai penjumlahan. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Satu kali panen ya. Ingat, satu kali panen itu 3.400 buah. Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan, berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam dua kali panen? Satu kali panen 3.400 buah. Kalau dua kali panen itu berapa buah kira-kira? Ya, penyelesaiannya yaitu, nah ini, satu kali panen pertama 3.400 buah. Panen kedua 3.400 buah. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini caranya panen 1 ditambah panen 2 sama dengan 3.400 ditambah 3.400 sama dengan, kita hitung menggunakan hitung susun, 3.400 buah ditambah dengan 3.400 buah. 0 ditambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 4 tambah 4, 8. 3 ditambah 3, 6. Jadi ketika perkebunan tersebut panen 2 kali dengan jumlah yang sama antara panen pertama dan panen kedua, maka yang dihasilkan dalam 2 kali panen yaitu 6.800 buah ya, seperti ini cara menghitungnya. Ini diilustrasikan dalam bentuk gambar sama Pak Rizal. Yang ini yang langsung gitu. Ya, yang selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan bulat. Ada 2 cara dalam mengerjakan soal mengenai penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu dengan cara tanpa penyimpanan. Yang kedua yaitu dengan penyimpanan. Nah, langsung saja kalian perhatikan contoh berikut, yaitu soal, ini contoh soal. Nah, kita akan membahas penjumlahan menggunakan hitungan susun. Nah, yang pertama yaitu soal pertama, bilangan 2.653 ditambah dengan 3.302. Nah, kita menggunakan cara susun, 2.653 taruh atas, 3.302 taruh bawah. Langsung saja kita jumlahkan atas dan bawah. 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 0, 5. Terus 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 3, 5. Jadi 2.653 ditambah dengan 3.302 sama dengan 5.955. Ya, soal yang selanjutnya yaitu 1.232 ditambah dengan 2.954. Kira-kira berapa ya hasilnya? Ya, kita kerjakan dengan menggunakan cara susun. 1.232 kita taruh di atas. 2.954 kita taruh di bawah. Ya, langsung saja kita jumlahkan. Atas dijumlahkan dengan yang bawah. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 5, 8. 2 tambah 9, 2 tambah 9 itu nanti berapa? 11. Nah, kalau 11 bagaimana cara menulisnya? Apakah 11 langsung ditulis di bawah? Oh, tidak begitu anak-anak. 11 itu karena 11 itu termasuk puluhan, masuk dalam kategori puluhan, mempunyai satuan dan puluhan. Maka satuannya yang ditulis di bawah sini. Satuannya dari 11 sama dengan 1. Nanti yang puluhannya itu ditaruh di sini untuk dijumlahkan dengan bilangan yang selanjutnya. Jadi menurutnya yaitu 2 tambah 9, 11. Jadi
Tulis satunya 1 ditulis di sini, puluhannya 1 ditulis di sini. Jadi 2 tambah 9 11 ditulis 1, nyimpen 1. 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 2 4. Maka 1232 ditambah 2954 sama dengan 4186. Seperti itu. Ya, yang selanjutnya yaitu karena tadi Pak Rizal sudah menjelaskan mengenai penjumlahan bilangan bulat dan soal cerita mengenai penjumlahan bilangan bulat, yaitu nanti anak-anak Pak Rizal kasih tugas untuk mengerjakan soal berikutnya anak-anak. Ini soalnya nanti bisa dicatat, ya, dicatat mengenai soal penjumlahannya, dan soal ceritanya nanti dicatat dan dikerjakan di buku tulis, ya. Di buku bergaris boleh, di buku kotak-kotak boleh kalian kerjakan. Akan tapi setelah kalian kerjakan, nanti difoto ya anak-anak. Dan setelah difoto itu nanti fotonya dikirim ke Pak Rizal, ya. Nanti Pak Rizal koreksi untuk nilai kalian, ya, seperti itu. Nah, sekian tadi yaitu pembelajaran subtema 1, subtema 2 mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 3. Jadi pertemuan kali ini Pak Rizal mempelajari mengenai pembelajaran 1 dan pembelajaran 3. Nah, ya, oh ya, yang perlu diingat anak-anak ya, untuk menjumlahkan itu pada penjumlahan bilangan bulat itu diawali dari satuannya dulu. Yang paling kecil yaitu satuannya. Setelah satuannya puluhannya, setelah puluhannya ratusannya, setelah ratusannya ribuannya. Seperti itu. Nah, ya, mungkin cukup sekian pertemuan pada kali ini. Semoga anak-anak bisa dan lancar dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dan selamat belajar, dan jangan lupa kita harus bahagia, happy, senang, dan semangat, ya. Semangat itu kunci kesuksesan untuk kita, ya, seperti itu. Oke, cukup sekian dari Pak Rizal. Pak Rizal tutup, ada kurang lebihnya Pak Rizal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.